berdiri di antara pohon bidara yang tidak berduri. Di dunia sekarang pohon bidaranya masih berduri, tapi insya Allah nanti di surga, di alam yang lebih kekal, alam yang lebih panjang, durinya dihilangkan. Tapi memang saya kasih contoh nanti pohon bidaranya seperti yang apa ya? Pohon bidara itu, ini yang jarang saya rasakan ya Mas. Merindingnya itu kayak bergetar. Ini sampai saat ini masih bergetar. Nah teman-teman, sekarang ini kita biar lebih seru, biar lebih hot, kita memang dijemur. Nah, matahari pagi biar energinya lebih sip lagi nih. Wah, ini kalau boleh saya buka baju nih gitu ya, jadi boleh. Pakai Rembo lagi katanya. Oke teman-teman, dengan matahari pagi ini memang kita memilih jadwal waktunya usul pagi-pagi yuk, dan Mas Rida juga menyambut langsung, iya benar bisa ngopi nyantai, ya seperti inilah kita ya. Dan ini di luar dugaan karena tadi udah kita sampaikan memang ada didukung sekali dengan energi yang luar biasa. Saya cuma bayangin kalau kita punya sebuah taman seperti ini, wah ini kayak kita akan merasa lebih hidup loh. Iya, betul. Wah, ini kan saya kebetulan orang baru yang tidak terlalu tahu tentang dunia tanaman. Ada olive, ada ara atau zik, ada lagi bidara ya. Ada bidara, ada yang lain-lainnya juga. Cuman memang 3 pohon itu yang adalah yang utama. Sebelum kita bahas pohonnya ya, mungkin ini sekalian mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sarana promosi atau juga untuk sharing pada teman-teman. Pasti banyak yang penasaran gimana sih cara menanam, atau mungkin kalau ingin mendapatkannya gimana. Monggo, waktu dan tempat silakan Mas, silakan kalian. Iya, jadi memang fokus utama dari The House of Olive itu adalah koleksi-koleksi dari Mediterranean. Dimana kalau kita ketahui kan Mediterranean itu tanahnya itu beda dengan tanah Indonesia yang subur gitu ya. Jadi tanahnya itu relatifly tanah-tanah kering, berbatuan. Nah makanya tips kita adalah kalau teman-teman mau menanam pohon olive gitu ya, terutama yang olive dulu nih. Yang pertama, media tanam itu harus sangat diperhatikan. Media tanam harus dibikin seporos mungkin. Kebalikan kali ini ya. Seporos mungkin malah harus poros mungkin, dimana kalau misalnya di pot itu mereka air itu masuk ke pot tapi bisa langsung segera keluar. Nah, cara bikin porosnya gimana? Kalau di kita biasanya memang permukaan paling dasar itu kita kasih batu-batu kerikil. Kemudian habis itu masuk media tanam racikan kita yang ada komposisinya, ada pasirnya, malah banyak pasirnya sebenarnya. Ada pasir, kemudian ada kompos, kemudian ada pupuk. Kita biasanya pakai pupuk Dekastar dari Belanda itu, Dekastar. Kemudian atasnya itu masuk lagi pasir lagi gitu ya. Pokoknya media itu kan tadinya diracik, terus akhirnya toppingnya itu kita tutup biasanya dengan pasir malang atau dengan batu pumice. Kenapa harus ada toppingnya? Karena kalau misalnya disiram supaya nggak muncrat kemana-mana. Jadi kesatu terlihatnya lebih rapi, dan yang kedua itu untuk menjaga tekanan ketika kita siram dia nggak langsung muncrat. Jadi kalau ada pasir malang seperti itu, itu akan lebih aman gitu. Dan kita harus tahu juga bahwa Mediterranean area itu panas biasanya. Jadi pohon olive itu tidak bisa ditaruh di tempat teduh, harus di tempat yang panas, minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Kalau misalnya ditaruh di tempat yang teduh, ya biasanya pertumbuhannya kurang baik. Pertanyaan yang sering dari klien adalah, saya punya area indoor tapi mataharinya banyak. Nah itu kita lihat case by case. Kalau misalnya memang areanya memang masih mendapatkan sinar matahari banyak, sirkulasi udaranya baik, nah itu boleh. Tapi kalau tempatnya teduh di pojokan, tidak mendapat sirkulasi udara, nah itu nggak bisa sih sebenarnya. Berarti teman-teman mungkin ini pengertiannya sebaiknya memang udara yang memang di outdoor, yang artinya memang boleh dibilang tidak ada halangan apapun. Halangan apapun itu artinya juga harus mempertimbangkan. Ibarat ada dinding, bangunan, entah pohon tinggi atau apa sebelah yang kadang-kadang dia shading atau bayangannya bisa menutupi pada waktu matahari tertentu, jam tertentu ya Mas ya.
Nah, untuk di indoor bukan berarti nggak boleh, mungkin boleh saja, tapi benar-benar kayak indoor tuh biasanya di void itu ya. Nah, itu mungkin agak susah ya karena sinarnya cuma dapat pas siang Iya, gitu biasanya kalau yang di area void itu paling sinarnya masuk dari jam 11 sampai jam 2. Bener. Itu tapi tidak direkomendasikan. Nah, tidak direkomendasi. Jadi kalau bisa memang yang minimal 6 jam dengan either matahari pagi atau matahari sore gitu. Itu masih oke. Mantap. Dan juga banyak yang bertanya gitu ya. Kalau misalnya saya tanam di tanah, gimana mengatur keporosannya? Betul. Apakah bisa? Bisa. Metodenya sama. Kita bikin lubang galian. Benar. Kita masukin dulu batu-batu kerikil. Seberapa dalam kira-kira? Biasanya gini, kalau misalnya kita bikin lubang galian katakanlah 50 cm. Misalnya 50 cm kedalamannya, gitu ya. Biasanya mungkin sekitar 5 cm atau 10 cm pertama kita masukinnya batu gitu ya. Kayak batu split. Sepatu split seperti ini bisa ya? Bisa, Ini atau ya, misalnya pecahan genteng kayak gitu. Oke. Karena batu split seperti ini kan dia dia masih ada celah, masih ada rongganya gitu kan untuk air. Nah, jadi supaya air itu tidak tergenang dan tidak menyelimuti akar dengan cukup lama. Baik. Gitu. Karena akarnya kalau kerendam air lama, waduh itu kurang bagus. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya mau ditanam di tanah, teman-teman harus ingat masukkan dulu batu-batu kerikil pada lapisan yang dasarnya. Baik. Masukkan dulu batu kerikil, habis itu masuk pohonnya kan, pohon itu pasti ada root ball-nya kan. Nah, kemudian ditutupnya atau diuruknya itu pakai apa gitu. Kalau saya pribadi, saya juga hampir udah tidak menggunakan tanah. Oke. Jadi tanah yang ada, yang sekelilingnya aja nggak apa-apa. Tapi untuk di lubang galiannya, saya masukin lagi pasir. Pasirnya apakah pasir halus, pasir kasar? Sebenarnya sama aja. Cuman kalau bisa menggunakan pasir kasar, lebih bagus lagi karena lebih poros lagi. Apakah kita maksud dengan pasir Malang ini lebih ideal? Kalau pasir Malang hanya untuk sebagai media utamanya, saya tidak pernah pakai karena saya lebih menggunakan pasir biasa. Oh, pasir biasa. Gitu. Baik, untuk toppingnya baru boleh. Baru ini gitu. Nanti masuk lagi kompos, masuk lagi nanti pupuk lainnya, masuk lagi vitamin. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang menanyakan, kan kalau misalnya di tanah kita susah dong mengatur keporosannya. Tetap bisa sebenarnya dengan media tanam yang tepat dan juga landasan dasarnya itu batu kerikil. Dan jangan lupa ya teman-teman, artinya di area tanahnya seputarnya pun juga harus dikondisikan artinya resapan itu berjalan dengan baik. Betul. Karena kalau nggak sama juga bohong dia masuk ke situ ya, Mas ya. Iya. Benar. Dan juga salah satu kunci utamanya yaitu tadi, dia berada pada area yang memang mendapatkan sinar dengan banyak. Oke. Sehingga otomatis dia lebih cepat ini kering ya. Iya. Selain itu kemudian kalau kita sehari-hari apakah perlu disirami? Ya. Nah, penyiramannya untuk penyiramannya biasanya kita lihat juga dari kondisi keadaannya. Biasanya bisa 1 hari sekali atau misalnya per 2 hari sekali. Kalau misalnya lagi di musim hujan, betul. Kalau lagi di musim hujan kita hemat air, nggak usah siram gitu. Misalnya musim hujan kan hujannya datang nih setiap hari gitu ya. Itu kalau untuk pohon olive atau pohon zaitun nggak usah disiram, nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang lagi musim kemarau ya panas, ya sehari sekali aja. Sehari sekali loh teman-teman. Pagi misalnya di bawah jam 8 atau sore sekalian di atas jam 4 ketika memang mataharinya sudah mulai turun. Oke. Jadi dikondisikan jangan terlalu panas pas waktu penyiraman itu. Betul. Jangan misalnya kayak jam 12 siang kita siram. Itu kurang baik sih sebenarnya. Baik. Kemudian untuk pohon olive sendiri perawatannya mungkin cuman nggak perlu diperawat ada pupuk lagi atau apa? Nah kalau kita kan tergantung juga dari pupuk yang kita gunakan. Tapi kalau di saya nyambil ya Mas ya ceritanya. Wah seru teman-teman. Waduh dijamu nih, makasih bener. Sama-sama Irwan. Nah kalau di kita memang kita kan pakai pupuknya itu yang slow release. Jadi pemupukannya itu bisa 6 bulan sekali dengan Dekastar itu gitu kan. Jadi masuk pupuk misalnya di bulan Januari, nanti 6 bulan kemudian baru pemupukan ulang. Tetapi kalau vitamin kita biasanya pakai vitaminnya itu B1 atau misalnya pakai atonik. Nah itu bisa secara berkala sebulan sekali. Takaran kita biasanya 3 tutup botol kita larutkan ke ember kecil, diaduk-aduk-aduk, disiram itu bisa 1 bulan sekali karena itu merangsang pertumbuhan akarnya itu lebih cepat. Gitu. Baik, kalau gitu satu pertanyaan lagi.
Kalau kita udah tahu cara nanamnya, kemudian cara penyiraman dan pupuknya. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu kelemahan dari sang olive ini, terutama untuk iklim di Indonesia. Ya. Apa aja tuh, Mas? Ya, memang kadang-kadang kalau di kita ini kan masuk ke dalam area tropis, ya Om Irwan, di mana kadang-kadang curah hujannya tinggi. Benar. Ya, kalau lagi panas ya panas sekali, kalau lagi musim hujan ya hujan sekali. Kalau lagi musim panas, ya itu tadi kita harus pinter-pinter bermain dengan takaran airnya. Jadi pokoknya dia itu tidak boleh misalnya lagi musim hujan kita siram dua kali sehari. Kadang-kadang gini, ada orang-orang yang memang mereka suka sekali merawat tanamannya itu sampai overwatering karena saking excitednya gitu kan ngelihat awal-awal pagi pengennya siram, siang pengennya siram, sore pengennya siram. Nah itu memang kita harus menjaga supaya kalau pohon olive itu jangan terlalu sering disiram. Sehari sekali itu udah maksimal gitu kan. Aduh, luar biasa sampai menikmati kuenya enak, matahari pagi. Ini benar-benar pas benar loh pemilihan waktu kita jam 7. Ya, pas ya, enak ya. Benar. Tapi mataharinya baru mulai naik. Karena di sini memang kalau siang tuh panas. Loh. Oh, bukan sejuk-sejuk sini. Panas. Jadi karena kan kita areanya itu full ditutupi oleh batu. Oh, betul. Pengaruh ya. Betul, karena kan katanya kan kalau tanah ya udah mataharinya masuk ke dalam. Kalau batu kan mantul lagi dia. Jadi memang kita biasanya undang teman-teman customers gitu kalau mau visit, mau lihat, mungkin waktu terbaiknya itu pagi atau sore. Karena kalau misalnya lagi jam 11 sampai jam 2 itu memang panas ya Om Irwan. Padahal panas juga memang ada kepentingan tadi memang untuk menimbulkan suasana seperti paling nggak mendekati area-area gurun lah ya. Betul. Nah sekarang kita ke yang pohon kedua nih Mas, ada cerita nih. Tadi nih, fig ya kalian memang. Fig ya, tin atau ara. Ya. Nah, kalau bagaimana cara penanaman, bagaimana cara perawatan? Kalau ara itu dia punya musuhnya satu, yaitu air hujan. Repot. Jadi begini, kalau pohon olive itu air hujan yang banyak, dia tidak merusak daun, tidak merusak batang, tidak merusak pohon lah. Tapi kalau pohon fig atau pohon tin atau ara, karena kan memang daunnya lebar. Pada saat musim hujan dengan curah hujan yang cukup intens gitu ya, biasanya daunnya itu menguning atau berkarat. Mas, kita langsung ke tempat yuk, biar tahu yuk. Ayo kita jalan. Jangan lupa sanggup dulu nih. Iya bener. Terlemes lagi di situ ceritanya. Teman-teman, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Kita mengakui kok. Mengakui ini nggak baik kok. Kita masih bodoh nih. Mau berhenti ya kok susah. Gitu ya, berhenti lanjut lagi. Tapi jangan ditiru. Tapi Adik Rai belum lamanya bilang loh, kita secara otomatis ini kayak kita melatih meditasi loh, nafas. Karena orang udah denger ya di ada reelnya di YouTube-nya itu. Jadi kalau perokok, tapi jangan dibahas di sini lah. Lihat sendiri ya Mas Ade. Saya dukung Mas Ade. Nah, ini pohon tin atau ara atau fig yang tadi nih. Jadi memang gini. Loh, kok musuhnya pohon hujan terus gimana dong kalau lagi musim hujan? Nah, triknya adalah pada saat memang musim hujan yang cukup deras gitu, cukup intens, mungkin saya akan rekomendasikan untuk digeser dulu ke area yang memiliki atap, tapi masih masuk sinar matahari. Karena dia kena matahari tentu sangat bagus. Pohon buah pada dasarnya ketika mendapatkan banyak sinar matahari nanti regenerasi buahnya tuh banyak. Benar-benar berfotosintesis dengan sempurna. Betul. Tapi kalau pohon tin ini ketika banyak, contohnya seperti ini. Jadi dia akan kayak ada karatnya gitu loh, Om Irwan. Oh iya, kayak ada karatnya ya. Kadang-kadang ada karatnya, kadang-kadang langsung menguning. Nah, klien kadang-kadang suka langsung menanyakan, Kak, ini pohonnya berkarat, berkuning, sehat apa enggak? Oke. Saya bisa pastikan pohonnya masih sehat, hanya daunnya memang menjadi rusak.
kalau kita di sini biasanya setiap pagi gitu ya, kita akan copot-copotkan daun-daun yang kuning yang berkarat, toh dia akan langsung regenerasi lagi. Jadi pertumbuhan daunnya itu cepat sekali. Cepat. Jadi saya selalu bilang jangan takut untuk merontokkan daun. Iya. Sama seperti misalnya pohon olive, jangan takut untuk dia secara berkala di pruning atau dipangkas. Oh, Karena itu juga. semakin di pruning, semakin dipangkas, dia akan semakin bulat. Oke. Kan dipotong, tumbuh cabang baru, potong tumbuh cabang baru. Gitu. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya lagi musim kemarau untuk pohon fig atau ara atau pin, itu nggak masalah. Tapi ketika lagi musim hujan dan memang lagi intensitasnya cukup tinggi, mungkin digeser dulu ke area yang dia ada kanopinya, supaya dia tidak terekspos langsung dengan air hujan secara terus menerus. Kalau hanya sekali 2 kali ya nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus ya kurang baik untuk daunnya. Atau ada trik yang bisa dilakukan. Sehabis hujan, kalau mau ya, kalau niat, daunnya dibilas sama air, disiram. Supaya dia meluruhkan air-air hujan yang misalnya masih nempel. Cuman kan kadang-kadang orang kan suka, aduh PR kalau misalnya habis hujan disiram lagi gitu kan. Jadi lagi musim hujan itu digeser, dipindahkan aja ke area yang ada kanopinya gitu ya. Atau ya tadi daunnya disiram gitu. Ini saya spontan, apakah ini berhubungan dengan karena air hujan itu boleh dibilang sifatnya asam. Benar. Mengandung asam tadi sehingga dia Asam bereaksi tinggi. demikian rupa. Ya. Oke, makanya perlu kalau ini dibilas atau ini juga spontan lagi. Seandainya kalau kebenaran teman-teman punya sebuah atap yang bisa dilipat-lipat itu, tek gitu ya. Atau kalau enggak ada gedorongan. Ya, ada gedorongan digeser dulu. Oke, jadi potnya ada itu roda tuh biar nggak berat ya. Betul. Menarik. Betul. Memang itu yang saya alami dan saya pelajari gitu ya awal-awal. Ini kenapa pohon tin daunnya berkarat gitu ya kalau lagi Seberapa parah ya pernah saya yang contohnya ada nggak parah sampai coba ya. Toh sebenarnya dia walaupun berkarat juga tetap sehat toh. Tetap sehat. Nggak ada macam. Daunnya kan mungkin jadi kurang enak dilihat. Estetika gitu saja. Kan? Betul. Oke, clear. Hanya estetika. Jadi kalau kita pagi-pagi bisa kita cari aja daun yang lagi kurang sehat. Iya. Kayak kita petik. Nih, Daru, kita lihat Turu. Misalnya yang kayak gini Turu. gitu kan. Coba kita Nah, nih teman-teman. kan ada karatnya tuh, ya. ada gitu. karat. Nah ini ya kalau bisa dibersihkan aja. Nanti dia akan tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Pasti. Daunnya itu akan tumbuh lagi. Dan kita waktu itu juga pernah kita produksi daun teh. Dari ini? Dari fig. Oke. Dan itu memang memiliki rasa yang cukup unik. Iya. Tapi menurut saya masih consumable. Masih nggak enak banget, masih enak dan itu khasiatnya tinggi. Dan ternyata daun fig atau tin atau ara dan juga daun olive itu kita bisa jadikan minuman teh dan itu sangat sehat. Dan kalau di luar negeri itu harganya mahal. Fig dan teh ini ya. Iya, jadi daunnya itu biasa kita keringkan. Habis itu baru kita bisa konsumsi seperti teh pada umumnya. Baik, ini kita tahan dulu untuk bicara tentang fungsi buat kesehatan semua ya. Kita kembali lagi ke cara penanaman. Jadi berlaku sama aja. Misalnya kita bikin, kalau misalnya saya mau pindahkan dari pot ke tanah gitu ya. Sama aja prinsipnya, kita bikin lubang galian, lalu kita kasih juga sedikit kerikil gitu ya, juga agar poros. Tapi kalau tin ini dia masih sangat bisa menerima dengan baik tanah. Karena kita di habitatnya sebenarnya kayak di Spain, di lokal pun ada kan ini ya? Ada. Artinya sudah bisa beradaptasi ya? Sudah bisa beradaptasi. Gitu. Jadi kalau mau ibaratnya diuruknya atau ditanamkan kembali dengan tanah aja juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau memang pohon olive mungkin saya sarankan pakai pasir. Pasir ya. Baik, kalau gitu kita dapat masukan bahwa ini mungkin untuk medianya hampir seperti tanaman biasa, bener ya? Cuma di bawahnya tetap dikasih kerikil ya? Sedikit aja. Oke, clear. Habis itu bisa masuk lagi kompos, masuk pupuk, masuk vitamin. Juga perawatannya sangat sederhana sih sebenarnya. Penyiramannya juga sama, satu hari sekali. Musim hujan. Nah, di musim hujan ditambahnya itu hanya daun-daunnya aja disiram aja sedikit supaya air hujan yang misalnya nempel dia bisa tumbuh. Tapi kalau teman-teman ingin yang natural apa adanya ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Karena ini nggak mempengaruhi kesehatan kok, cuman estetika ya Mas ya.
Jadi berkarat. Jadi berkarat. Kalau melihat saya mungkin melihatnya selalu di cara pandangnya dianggap aneh. Ya ini yang unik gitu. Oke Mas, satu lagi kita pohon bidara mana nih? Pohon bidara, Yuk kita lihat. Kita jalan-jalan ke pohon bidara. Bisa jadi kipas nih teman-teman. Nah, pohon bidara ini satu nih. Ini dia. Kita biasanya memang selalu ready stock, cuman memang udah banyak yang keluar gitu ya. Dan ini satu yang memang untuk menjaga tempat ini, menjaga dalam tanda kutip Om Irwan ya. Gini. Kok menjaga sih? Gitu. Nah, saya ceritakan sedikit. Dan ini memang sejujurnya kealamin gitu. Di rumah saya pun saya tanam satu pohon bidara. Di rumah saya hanya ada 3 pohon. Satu pohon bidara paling depan. Mundur sedikit ada pohon olive atau pohon zaitun. Mundur lagi sedikit ada pohon tin. Kapan-kapan kita intip, kita berebak ya. Terus. Nah, kenapa kok tidak ada blue ice ya? Padahal ini sangat cantik gitu. Iya. Itu tadi karena memang saya memulai bisnis ini itu memang kesatu ingin berbagi cerita mengenai 3 pohon ini. Baik. Berbagi kisah, berbagi sejarah. Makanya di rumah saya juga ya udah pohon utamanya aja yang ada. Ditambah lagi memang lahannya tidak besar gitu kan, rumah sederhana aja, lahannya kecil. Sederhana 1 hektar. Terus. Nah, jadi memang akhirnya kami memang 3 pohon ini yang menjadi pemanis dari rumah yang sederhana gitu kan, dan juga penjaga. Penjaganya ini. Ayo cerita yuk. Kita duduk lagi ya, duduk lagi biar seru cerita. Katanya makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang selain manusia gitu ya, yang kadang-kadang suka muncul atau apa yang bandel-bandel yang bandel, yang kasat mata, yang bandel, mungkin energi negatifnya rada kencang, katanya begitu. Nah, jadi memang pohon bidara ini untuk menjauhkan kita atau mungkin menangkal dari energi negatif makhluk halus atau apa kayak gitu.